Leg kedua babak playoff 16 besar Liga Eropa 2024-2025 telah resmi digelar pada hari Jumat 21 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. 8 pertandingan berlangsung sejak selepas tengah malam hingga dini hari, menyajikan berbagai duel sengit di berbagai stadion. Salah satu pertandingan yang menarik perhatian terjadi di Stadion Aspira Norwegia, di mana Bodo Glimt menjamu FC Twente. Pertarungan ini berlangsung dramatis dan penuh kejutan, terutama bagi para pendukung tim tamu yang harus menyaksikan tim kesayangan mereka tersingkir secara tragis. Sebagai tim tamu, FC Twente memiliki modal berharga setelah memenangkan leg pertama dengan skor 2-1 di kandang mereka. Keunggulan agregat ini seharusnya menjadi bekal yang cukup untuk membawa mereka melangkah ke babak 16 besar. Akan tetapi, kenyataan di lapangan berkata lain. Pasukan yang dikomandoi oleh Joseph Osting justru mengalami kehancuran di leg kedua setelah tak mampu mempertahankan keunggulan yang mereka miliki. Bertanding dengan mengandalkan beberapa pemain andalan seperti Sam Stein, Ricky van Wolfswinkel dan Mads Hilhers, Twente sejatinya sempat membuka keunggulan lebih dulu di awal pertandingan. Mereka berhasil mencetak gol melalui gol bunuh diri pemain Bodo Glimt Fredrik Jovold. Keunggulan ini membuat agregat menjadi 3-1 untuk FC Twente, dan secara matematis mereka hanya perlu bertahan dengan baik untuk memastikan kelolosan ke babak berikutnya. Namun, situasi mulai berubah drastis ketika Bodo Glimt mendapatkan momentum di babak kedua. Keunggulan FC Twente sirna setelah Kasper Hoek mencetak gol penyama melalui titik putih pada menit ke-56. Gol ini memberikan semangat tambahan bagi tim tuan rumah yang terus menekan pertahanan FC Twente. Pertandingan semakin memanas, memasuki masa injury time. Malapetaka bagi Twente dimulai ketika Mads Hilhers mencetak gol bunuh diri pada menit ke-90+2. Kesalahan ini membuat agregat menjadi imbang 3-3 sehingga pertandingan kembali terbuka untuk kedua tim. Tak berhenti sampai di situ, Bodo Glimt kemudian menambah gol lagi hanya 2 menit berselang melalui Brice Wembanggomo pada menit ke-90+4. Hal itu membuat skor menjadi 3-1 di leg kedua dan agregat 4-3 untuk keunggulan tuan rumah. Twente sempat mendapatkan harapan setelah Sam Stein mencetak gol pada menit ke-90+6 yang membuat skor menjadi 3-2 dan agregat 4-4. Hasil ini memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Namun, nasib tragis masih belum berhenti menghantui The Tukers. Memasuki babak extra time, FC Twente tampak mulai kehilangan fokus dan stamina. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Bodo Glimt yang tampil semakin agresif. Gol keempat untuk tim tuan rumah tercipta pada menit ke-111 melalui sontekan Sondre Brunstadvit. Tak hanya itu, 3 menit berselang, tepatnya pada menit ke-114, petaka kembali menimpa Twente ketika Arno Verkueren mencetak gol bunuh diri yang semakin menjauhkan Bodo Glimt dengan keunggulan 5-2. Skor ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan dan mengakhiri perjalanan FC Twente di Liga Eropa dengan cara yang menyakitkan. Bodo Glimt melaju ke babak 16 besar dengan agregat 6-4, sedangkan Twente harus angkat koper meskipun sempat memiliki keunggulan di leg pertama. Meski Mads Hilhers mencetak gol bunuh diri yang vital dalam pertandingan kali ini, para supporter Twente justru tidak menyalahkan bek keturunan Indonesia tersebut. Sebaliknya, mereka justru mengarahkan kritik pedas kepada pelatih Joseph Osting yang dinilai membuat keputusan buruk dalam taktik permainan. Keputusan Osting untuk bermain bertahan setelah unggul 1-0 di babak pertama dinilai sebagai faktor utama kekalahan Twente. Dengan agregat 3-1 setelah gol bunuh diri dari Jovold, Twente seharusnya masih berada dalam posisi yang sangat aman. Tetapi, pendekatan defensif mereka justru membuat mereka dalam resiko tinggi hingga akhirnya kebobolan berulang kali. Di media sosial X, banyak supporter mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap strategi Osting. Salah satu komentar pedas datang dari akun @peterjgp yang menulis, "Performa penuh skandal, bermain dengan sangat pengecut dan kebijakan pergantian pemain sangat membingungkan. Tidak berniat menang sama sekali. Seringkali taktik Osting gagal berjalan." Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi FC Twente yang kini tak lagi memiliki peluang untuk meraih trofi di musim ini. Sebelumnya, mereka juga telah tersingkir dari ajang KNVB Beker setelah kalah di babak 16 besar melawan Go Ahead Eagles. Di Eredivisie, peluang mereka untuk menjadi juara juga sangat kecil karena saat ini mereka berada di peringkat ke-6 dan tertinggal 15 poin dari Ajax Amsterdam yang berada di puncak klasemen. Kini, Twente harus mengalihkan fokus mereka ke Eredivisie dan berusaha mengamankan posisi yang lebih baik di klasemen. Pada pekan kedua-3, mereka akan menjamu NEC Nijmegen pada Minggu 23 Februari malam waktu Indonesia Barat.
Laga ini akan menjadi ajang pertemuan antara Mads Hillers dan rekan senegaranya di timnas Indonesia Calvin Verdong yang menjadi andalan bersama dengan Nick Nijmegen. Selain Bodo Glimt, beberapa tim lain juga berhasil memastikan tempat di babak 16 besar Liga Eropa. AS Roma menjadi salah satu tim yang lolos lewat babak playoff setelah mengalahkan Porto dengan agregat 4-3. Setelah bermain imbang 1-1 di leg pertama, Roma menang dramatis 3-2 di leg kedua di Olimpico. Sementara itu, Fenerbahce yang dilatih oleh Jose Mourinho juga berhasil melaju setelah mengandaskan Anderlecht dengan agregat meyakinkan 5-2. Fenerbahce menang 3-0 di leg pertama sebelum bermain imbang 2-2 di leg kedua. Manchester United juga telah memastikan tempat mereka di babak 16 besar tanpa harus melewati babak playoff. Pasukan Ruben Amorim lolos setelah finish di peringkat ketiga klasemen League Pass. Di babak 16 besar, Setan Merah akan menghadapi lawan berat antara AZ Alkmaar ataupun Real Sociedad. AZ Alkmaar sukses mengalahkan Galatasaray dengan agregat 6-3, sementara Real Sociedad membungkam Midtjylland dengan agregat 7-3. Drawing babak 16 besar akan dilakukan pada Jumat 21 Februari 2025 setelah undian babak 16 besar Liga Champions. Dengan banyaknya kejutan dan drama yang terjadi di babak playoff ini, babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025 dipastikan akan menyajikan duel yang semakin menarik dan penuh gengsi. Sebelum laga ini, Bodo Glimt dan FC Twente belum memiliki banyak sejarah pertemuan di kompetisi Eropa. Namun, kemenangan ini menjadi tonggak sejarah bagi klub Norwegia tersebut yang semakin menunjukkan peningkatan kualitas mereka di panggung Eropa. Dengan kemenangan ini, Bodo Glimt semakin diperhitungkan sebagai tim kejutan yang mampu mengalahkan klub-klub besar Eropa. Kekalahan FC Twente dari Bodo Glimt di babak playoff 16 besar Liga Eropa merupakan hasil yang sangat mengejutkan dan menyakitkan bagi para pendukungnya. Keunggulan yang mereka miliki di leg pertama dengan kemenangan 2-1 di kandang sendiri sirna begitu saja akibat kesalahan strategi serta ketidakmampuan mereka menghadapi tekanan dari lawan. Meskipun Mads Hillers menjadi salah satu pemain yang mencetak gol bunuh diri, tanggung jawab utama tetap berada di tangan pelatih Joseph Osting yang dinilai gagal mengelola jalannya pertandingan dengan baik. Keputusan untuk bertahan setelah unggul lebih dulu justru menjadi bumerang bagi FC Twente. Mereka kehilangan kontrol atas pertandingan yang akhirnya berujung pada kebobolan 5 gol dan tersingkir secara dramatis. Dengan hasil ini, Bodo Glimt sukses melaju ke babak 16 besar, sementara FC Twente harus mengalihkan fokusnya ke Eredivisie. Mereka perlu belajar dari kekalahan ini agar lebih matang dan siap menghadapi persaingan di kompetisi Eropa di masa mendatang. Perombakan strategi dan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menghadapi lawan yang agresif mungkin menjadi kunci bagi mereka agar tak mengulangi kesalahan serupa di kesempatan berikutnya.